Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Nurkolis, guru PJOK SMP Negeri 235 Jakarta. Saat ini saya akan sedikit memaparkan best practice saya yang berjudul penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan motivasi peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran PJOK dalam materi kebugaran jasmani. Oke, situasi saat ini yang saya hadapi adalah rendahnya motivasi peserta didik terhadap materi kebugaran jasmani. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal di antaranya adalah peserta didik pasif dalam mengikuti pembelajaran, kurangnya konsentrasi peserta didik selama pembelajaran, kurangnya sikap teliti, kerjasama, tanggung jawab, dan kritis pada peserta didik. Peserta didik hanya berpikir bahwa materi kebugaran jasmani itu cukup melelahkan, sehingga mereka tidak memiliki kemauan untuk belajar kebugaran jasmani. Setiap kita memberikan materi kebugaran jasmani, itu sikapnya atau keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu motivasinya cukup rendah atau bermalas-malasan. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Pembelajaran masih bersifat pada guru. Jadi pembelajaran yang selama ini saya praktekkan pada diri pribadi saya masih banyak kekurangan. Di antara salah satunya adalah mungkin masih bersifat pada guru, sehingga anak-anak kurang terlibat penuh atau terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian model pembelajaran yang saya praktekkan atau saya terapkan masih bersifat konvensional, sehingga peserta didik tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran kebugaran jasmani. Terakhir, kurangnya pemanfaatan media dan teknologi berbasis IT, sehingga anak-anak tidak tertarik atau minat motivasinya rendah. Berikutnya adalah aksi yang saya lakukan. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakter materi pembelajaran. Adapun model pembelajaran inovatif yang dipilih adalah model pembelajaran Project Based Learning. Proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran yang inovatif, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik, dan mempelajari karakteristik materi kebugaran jasmani. Pada proses pemilihan model pembelajaran, pihak terlibat adalah guru PPL yang melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah, teman sejawat, pengawas, dan narasumber yang relevan dalam pendidikan atau dosen. Sumber daya yang diperlukan yaitu jaringan internet untuk mengakses terkait model-model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran seperti Microsoft PowerPoint, kemudian video, handphone, serta proses pembuatan media pembelajaran inovatif dibuat oleh guru sendiri, yaitu dimulai dari menyiapkan alat bahan, menyusun LKPD dan belajar, serta membuat slide yang sesuai dengan materi kebugaran jasmani. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini yakni guru PPL, peserta didik, dan teman guru, serta sumber daya yang diperlukan untuk membuat media. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada peserta didik terkait dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Refleksi atau dampak yang saya lihat dari berdasarkan model pembelajaran Project Based Learning yang saya lakukan adalah luar biasa, dan respon dari ibu kepala sekolah, teman sejawat, serta anak-anak juga cukup menarik. Di antaranya adalah mereka cukup antusias dari siswa terlebih dahulu, mereka cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran based learning, karena di dalam pembelajaran terdapat nilai-nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, yang semuanya itu dikemas dengan bentuk permainan yang cukup seru, sehingga anak-anak tidak merasakan kelelahan yang luar biasa. Walaupun latihan kita tetap kita lakukan sesuai dengan apa yang ada kaidah dengan materi kebugaran jasmani, anak-anak cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan proses pembelajaran, di antaranya mereka diharuskan membuat proyek atau proyek sederhana, membuat video langkah-langkah gerakan dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani, sehingga mereka bisa tahu dan benar-benar berkolaborasi dalam kelompoknya masing-masing untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa atau karya yang bagus. Kemudian dari Ibu Kepala Sekolah saya mendapatkan pesan
bahwa pembelajaran saya ini cukup bagus. Yang semula saya hanya mengajar dengan materi atau model pembelajaran yang konvensional, tidak inovatif, tapi respon Ibu Kepala Sekolah alhamdulillah cukup bagus. Kemarin saya mendapatkan pesan bahwasanya pembelajaran seperti ini harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya pada saat saya PPL atau mengikuti PBG Daljab tahun 2022 ini, tapi harapannya saya bisa melanjutkan materi saya atau pembelajaran saya, menerapkan pembelajaran project based learning ini terus dalam pembelajaran saya sehari-hari. Kemudian yang terakhir, saya berpesan kepada anak-anak semua agar tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kebugaran jasmani, karena pembelajaran kebugaran jasmani sejatinya adalah pembelajaran yang cukup penting dan semuanya bisa dikemas dalam pembelajaran yang cukup menarik sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Baik, terima kasih. Itu saja sedikit pemaparan dari saya tentang penerapan model pembelajaran project based learning pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 235 Jakarta dalam materi kebugaran jasmani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, baik anak-anak semua. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, agar diberikan kelancaran hari ini, nanti sampai selesai pembelajaran kalian dalam keadaan sehat kembali, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Ada yang berani pimpin berdoa? Ya, silakan. Agar rasa nasionalisme kita bertambah, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Bersama-sama, tolong berdiri semuanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Baik anak-anak, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Pak Fandi akan tanyakan saja siapa yang hari ini tidak masuk? Alsa, Asila. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik diharapkan membentuk nilai-nilai kerjasama. Karena kita di sini berkelompok, nanti diharapkan kalian bisa bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kemudian menganalisis bentuk latihan. Mempraktekkan komponen kebugaran jasmani yang mencangkup dengan kelincahan. Kemudian, apa kaitannya dengan materi yang sebelumnya? Karena kita sebelumnya belajar kebugaran jasmani, kemarin latihannya apa? Kekuatan dan daya tahan. Hari ini kita lanjutkan lagi. Ya, hari ini kita lanjutkan ke latihan apa tadi? Pak Fandi bilang? Kelincahan dan kelenturan. Seperti itu. Hubungannya praktekkan. Oke, supaya kita semangat, anak-anak. Pak Fandi kalau bertanya selamat pagi, kalian jawab ya. Yang kompak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ini kita akan belajar tentang kelincahan dan kelenturan. Kelincahan itu ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Bisa lari zigzag, ya. Kemudian ada lari bolak-balik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kelenturan. Yang akan kita praktekkan nanti adalah kelincahannya kita akan belajar shuttle run. Ada yang tahu shuttle run? Shuttle run adalah lari bolak-balik. Jadi bolak-balik. Kemudian gerakan kelenturan, nanti kita akan mempraktekkan gerakan tarik-menarik berpasangan. Apa hubungannya kira-kira? Kenapa kok tarik-menarik? Ada yang tahu nggak? Karena otot belakang kita supaya lentur. Kita makanya melakukan gerakan tarik-menarik. Pak Fandi lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi inti, Pak Fandi pengen tahu dulu nih. Sejauh mana pemahaman kamu tentang materi yang akan Pak Fandi sampaikan? Yang pertama, ada yang tahu bagaimana langkah-langkah atau cara melakukan gerakan lari bolak-balik atau shuttle run? Angkat tangan dong. Ya, Ezra. Berupa balok kayu atau kerucut yang diletakkan pada titik tujuan sesuai jarak yakni 10, 20, dan 30 meter dari titik awal lari.
pertanyaan yang kedua. Kira-kira gerakan apa yang digunakan untuk melatih kelenturan? Sakila. Oke, Sakila, coba dijawab. Gerakan untuk melatih kelenturan, apa? Yang pertama ada gerakan kayang dan gerakan tarik-menarik tangan dengan kaki disatukan dengan berpasangan. Dan proyek hari ini kita akan membuat langkah-langkah gerakan. Ya, bikin video langkah-langkah gerakan yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Paham ya? Pengertian dari kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan dan sadar akan posisi tubuhnya. Nah, ini contoh videonya. Lari bolak-balik bisa disimak. Jadi shuttle run itu digunakan untuk kelincahan ya. Kelincahan dan kecepatan akselerasi. Kelenturan. Pengertian dari kelenturan. Kelenturan merupakan efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan pengelenturan tubuh yang luas. Berpengaruh sekali. Hal ini jadi kelenturan ini sangat penting untuk efektivitas gerak. Ya. Ini gambarannya ada 2 orang, kemudian posisi kakinya dibuka, saling disatukan, tangan saling berkaitan, kemudian lakukan gerakan tarik-menarik. Anak-anak, kita masuk ke penyusun perencanaan proyek kalian. Jadi Pak Fandi akan bagi kelompok dan akan bagikan LKPD. Nanti di sini silahkan kalian tulis ya langkah-langkah atau menyusun perencanaan. Kalian mau membuat apa dan apa saja yang harus dipersiapkan. Oke? LKPD kelompok 5. Setiap kelompok masing-masing individu itu berperan sebagai apa ya, misalnya ada yang merekam nanti ketika pembuatan video, ada yang melakukan gerakan, ada yang menjadi fasilitator ya. Silakan mulai disusun. Siapa yang akan merekam, siapa yang akan mempraktekkan, siapa yang akan menjadi moderator ya, silakan didiskusikan setiap kelompok. Oke, berikutnya tahap selanjutnya adalah menyusun jadwal pembuatan ya. Di LKPD sudah tertuang jadwal kegiatannya, nanti kita praktekkan hari ini, proyeknya kita selesaikan hari ini. Jadi kemarin sudah mencari kajian literatur, sudah melakukan wawancara, hari ini kita sudah mulai melakukan proses perekaman dan nanti hasilnya akan dipraktekkan bagaimana langkah-langkah melakukan gerakan kelincahan dan kelenturan ya. Silakan disusun jadwalnya. Hari ini bisa dituliskan di buku bisa LKPD masing-masing yang sudah Bapak diberikan. Kita hitung denyut nadi dulu selama 1 menit ya. 1 menit ya. Oke, cukup. Stop. Ada yang di atas 80. Bersama-sama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. Oke, gerakan dinamis. Tarik-tarik, rentang-rentang. Kasih apa baksel. Hitung mulai gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, putar lurus. Oke, ya. Oke, good. Putar lurus. Ya. Ya, kelompok siapa yang kalah? Oh ya, oke. Sprint, lari ke sana dengan cepat. Ya, lari putar. Ya, ke sini baru dihitung 1. Sampai kunnya Cahaya. Terakhir. Oke, good. Yes. Sekarang kita akan praktekkan tarik-menarik dengan berpasangan. 1, 2. 2 kali 8 ya. Oke, baik. Setelah ini silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Ya, siapa yang mau melakukan? Ya, silakan mulai. Gerakan tarik menarik ya ini ya. Goyangkan tangannya. 1, 2, 3, lemaskan. 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan. 2, 3, 4. Ayo lakukan semua. 6, 7, 8. Nah, ya lagi. 1, 2, 3 ternapas. Buang bersama-sama. Oke. Terakhir hitung denyut nadi setelah latihan selama 1 menit. Cukup? Berapa? Hah? 100. Terus kamu? 89. 85. Oke, ya. Oke, baik. Di sini yang akan mempresentasikan hasil video perekaman yang tadi sudah dilakukan adalah kelompok 2 terlebih dahulu. Nanti kelompok 2 menjelaskan langkah-langkahnya. Kemudian ada kelompok yang mungkin nanti kelompok 2 disampaikan ada kesulitan atau ada yang ingin menanggapi, silakan ya. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Berdiri tegak di belakang garis start. 2. Fokuskan pandangan ke depan dengan posisi awalan. 3. Letakkan kaki kanan dengan agak ditekuk dan berat badan ditopang ke kaki depan tersebut. 4. Kaki belakang berada di belakang bersiap untuk melakukan tolakan ketiga berlari. 5. Kedua tangan berada di samping badan dengan agak ditekuk. Tetap mempertahankan fokus, cenderungan badan ke depan untuk mempercepat lari. 10. Nilai baru akan dihitung jika peserta sudah kembali ke titik semula. Bisa dilihatkan videonya ya. Bisa ada yang lain ya. Siapa yang mempraktekkan ini? Teja. Ya, disimak ya videonya ya. Tadi sudah dijelaskan caranya. Ini hasil perekamannya. Ya, tarik bolak-balik. Tadi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok. Kemudian yang kedua, gerakan apa? Tarik menarik. Berpasangan. Ya. Ya, caranya gimana? Persiapan. Duduk berhadapan, kedua kaki dibuka ke samping lurus dan kedua telapak kaki saling menempel. Laksananya. Lakukan gerakan saling menarik lengan, kedua lengan lurus, kedua kaki dan lututnya lurus. Dilakukan berpasangan dengan hitungan 2 kali 8. Kesulitan yang dihadapi. Kekurangan keseimbangan saat melakukan shatoran. Ya, ada yang bisa menanggapi keseimbangan? Ya, silakan dari kelompok 1. Kekurangan keseimbangan harusnya bagaimana? Sebaiknya saat melakukan gerakan shatoran, pada gerakan memutar badan harus tetap seimbang. Jadi pada saat memutar harus menguatkan diri untuk menjaga keseimbangannya, Pak. Oke, ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Kesimpulan dari kegiatan, saya jadi tahu bentuk latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kelincahan dan kelenturan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kira ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Ya, Dwi, apa yang kamu dapat setelah belajar hari ini? Saya tahu manfaat dari bentuk olahraga, bentuk kebugaran jasmani untuk meningkatkan kelenturan dan kecepatan. Oke, ada lagi yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke, Safira, apa? Setelah melakukan pembelajaran, saya jadi tertarik untuk melakukan kegiatan aktivitas kebugaran jasmani di rumah. Karena saya ingin bergerak dengan cepat dan ingin badan saya jadi... Oke, baik. Ada lagi? Oke, Afdal. Sebentar, satu-satu. Wah, banyak banget ini yang bisa merefleksikan. Nah, begini dong. Ya, apa refleksi dari pembelajaran hari ini, Afdal? Saya menjadi mengerti cara menghitung latihan kebugaran jasmani, kelenturan, dan kelincahan. Oke, bagus. Tadi siapa? Arta. Ya, Arta. Apa, Arta? Setelah pembelajaran, saya jadi mengerti pentingnya melakukan aktivitas kebugaran jasmani untuk menjaga tubuh agar tetap bugar. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku semua, kalian sudah belajar hari ini apa?
Kebugaran jasmani latihan apa? Kelincahan dan kelenturan. Kelincahan dan kelenturan. Jadi kira-kira tadi udah ada yang sampein manfaatnya, kemudian refleksinya, ada yang semula tidak bisa menjadi bisa. Perlu kalian ketahui ya anak-anak, latihan kebugaran jasmani itu banyak sekali manfaatnya. Ya, apa yang sudah kalian lakukan tadi, gerakan yang sudah kalian lakukan tadi sudah cukup untuk dilakukan di rumah, nanti bisa dipraktekkan lagi supaya menghasilkan gerakan kebugaran jasmani yang bagus. Kelenturan, tadi tarik menarik. Kalau di rumah yang ada punya adik ya, tadi koreksinya masih ada beberapa yang melakukannya kakinya ditekuk. Harusnya kakinya tetap apa? Lurus supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian saat kelincahan. Saat kelincahan tadi ada beberapa anak yang terpleset. Yang terakhir koreksian dari saya ya adalah saat melakukan latihan kelincahan saat terlan itu harus dilakukan dengan lari yang cepat. Masih ada yang santai-santaian ya. Nanti kalau itu dinilai, nilai kalian akan kurang. Itu ya. Baik, untuk pertemuan yang akan datang anak-anak semua, kita akan belajar bola basket ya, permainan bola besar ya. Suka nggak? Suka. Oke, nanti kita belajar dribbling ya. Belajar dribbling bola basket. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang sakit? Tidak ada ya? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silahkan minta tolong, bisa dipimpin berdoa salah satu. Ya, Rizka boleh. Sebelum pelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Ada kurang dan lebihnya dari Pak Fandi, mohon maaf. Ya, setelah ini kalian bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan mohon izin untuk saya, Ibu, saya minta untuk memberikan pesan dan kesan selama saya melaksanakan PPL di SMP Negeri 235, terutama dalam pembelajaran saya yang menggunakan penerapan model pembelajaran project based learning dalam aktivitas kebugaran jasmani, Bu. Mohon dikasih pesan dan kesan selama saya melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wulandari, Kepala SMP Negeri 235, akan memberikan pesan dan kesan untuk pembelajaran dari Pak Fandi, yaitu mengenai project based learning. Di mana pada pembelajaran project based learning yang dilakukan oleh Pak Fandi, terlihat anak-anak sudah bisa bernalar kritis, kemudian sudah bisa bergotong royong, berkolaborasi dengan teman-temannya, dan dapat mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Nah, sehingga kelihatan pembelajaran itu berpusat pada siswa, kemudian berorientasi juga pada kebutuhan peserta didik. Karena siswa dapat mengeksplor, kemudian dapat mencari pengetahuan dari berbagai sumber, kemudian dapat mempresentasikannya di depan umum. Harapan saya ke depan agar pembelajaran project based learning ini dapat diterapkan bukan hanya pada waktu Pak Fandi melakukan PPL, tapi pada pembelajaran berikutnya. Kemudian juga dapat diimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain agar dapat membuat proyek-proyek yang lebih menarik, lebih menantang pada siswa, dan proses pembelajarannya juga berpusat pada siswa. Bukan hanya pada mata pelajaran PJOK saja, tapi juga pada mata pelajaran yang lain. Sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan peningkatan karakter pada peserta didik kita yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Demikian pesan dan kesan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan atas masukannya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi seorang guru yang profesional melalui pendidikan profesi guru Daljab ini dan bisa menerapkan pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada peserta didik selama PPL ini bisa diterapkan kepada pembelajaran saya sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Menurut Silah bagaimana setelah Silah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning yang sudah Pak Fandi sampaikan kemarin, bagaimana perasaan Silah dan apa yang Silah rasakan? Ya, silakan. Perasaan saya sendiri sangat senang dan pembelajaran ini sangat menarik. Karena yang dari awalnya pemikiran saya tentang kebugaran jasmani itu hanya melelahkan. Tapi sekarang saya termotivasi untuk melakukan gerakan kebugaran jasmani, terutama pada kelenturan dan kelincahan. Dan di pembelajaran ini saya juga membuat video bagaimana langkah-langkah melakukan kegiatan gerakan kebugaran jasmani. Dan perasaan saya sendiri sangat senang dalam melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Silah.